Halo guys, kembali lagi dengan video kelompok 1 pembelajaran bilangan olah data. Kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang pemecahan masalah matematika di SD. Sebelum masuk materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Devi, kedua Isna, ketiga Amara, keempat Anis, kelima Safa, dan keenamnya Ronald. Pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai peserta didik setelah belajar matematika. Kemampuan ini sangat diperlukan peserta didik terkait dengan kebutuhan peserta didik untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengembangkan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, kemampuan pemecahan masalah perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses pembelajaran matematika dari jenjang pendidikan formal paling dasar, yaitu di sekolah dasar. Kalau begitu, kita langsung masuk materi yuk. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Baik, topik yang pertama mengenai konsep pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Pemecahan masalah merupakan kemampuan peserta didik dalam menemukan solusi soal matematika yang tidak segera dikerjakan atau belum nampak jelas penyelesaiannya. Terdapat 4 langkah dalam pemecahan masalah menurut Polia. Yang pertama ada memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga melaksanakan rencana penyelesaian, dan yang terakhir adalah mengecek kembali solusi yang didapat. Teori belajar matematika di sekolah dasar. Yang pertama ada strategi act it out atau beraksi. Strategi act it out ini dapat membantu peserta didik dalam proses visualisasi masalah yang mencakup dalam soal atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Dalam pelaksanaannya, strategi ini dilakukan dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik atau dengan menggerakkan benda-benda konkret. Yang kedua, yaitu strategi membuat gambar atau diagram. Strategi membuat gambar atau diagram ini dapat membantu peserta didik untuk mengibaratkan informasi yang terkandung dalam suatu masalah sehingga hubungan antar komponen dalam masalah tersebut dapat terlihat secara jelas. Yang terakhir yaitu strategi mengubah sudut pandang. Strategi ini seringkali digunakan setelah peserta didik gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lainnya. Waktu kita mencoba menyelesaikan masalah, sebenarnya kita mulai dengan suatu sudut pandang tertentu atau mencoba menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Nah, ini adalah contoh strategi act it out atau beraksi, yaitu Ibu Guru A merancang pembelajaran perkalian 3 dikali 2 dengan menggunakan tutup botol, yaitu meletakkan masing-masing 2 tutup botol sebanyak 3 kali, sehingga nampak tutup botol sebanyak 6 buah. Hal yang dilakukan oleh Guru A menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh pembahasannya, yaitu teori yang digunakan oleh Ibu Guru A adalah teori Brunner. Dalam suatu game, regu A mendapatkan bola merah yaitu 6 bola biru 4, lalu bola kuning 7. Dalam suatu pertandingan memasukkan bola ke keranjang masing-masing regu. Diperoleh yaitu regu A mendapatkan 6 bola merah, 4 bola biru, dan 7 bola kuning. Regu B mendapatkan 9 bola merah, 10 bola biru, dan 6 bola kuning. Jika skor 1 merah sama dengan 3, 1 biru sama dengan 1, 1 kuning sama dengan 4, berapakah skor yang diperoleh masing-masing regu? Siapa pemenangnya? Pembahasan yaitu regu A. 6 dikali 3 ditambah 4 dikali 1 ditambah 7 dikali min 4 sama dengan 18 ditambah 4 ditambah min 28, yaitu hasilnya min 6. Regu B. 9 dikali 3 ditambah 10 dikali 1 ditambah 6 dikali min 4 sama dengan 27 ditambah 10 ditambah min 24 sama dengan 13. Jadi pertandingan memasukkan bola ke keranjang dimenangkan oleh regu B. Contoh mengubah sudut pandang. Ibu guru merencanakan tahap pembelajaran soal cerita matematika di sekolah dasar dengan merujuk teori dari Brunner. Pertama kali ia menggunakan benda nyata, kemudian ia menggunakan benda nyata dengan bentuk gambar. Akhirnya ia sudah tidak menggunakan benda nyata dan gambar,
tetapi sudah menggunakan simbol Yang materi ketiga yaitu strategi dalam memecahkan masalah pecahan matematika di SD. Oke, ini ada satu contoh yaitu tentang membuat gambar atau diagram. Contohnya seperti ibu memiliki setengah meter kain. Kain itu akan dibagikan kepada 5 orang siswanya. Dari hal yang diketahui tersebut, kemudian ditanya berapa meter panjang masing-masing kain yang diterima setiap siswa. Pembahasannya yaitu kita ketahui bahwa ibu memiliki 1/2 meter kain. Bisa digambarkan seperti ini ya teman-teman, yang diarsir itu kita anggap saja setengah meter, jadi mewakili kain milik ibu setengah meter. Lalu ibu akan membagikan kain miliknya kepada 5 orang siswa, yang diarsir dipotong 5, yang tidak diarsir juga dipotong 5, sehingga dapat diselesaikan menjadi 1/2 dibagi 5 sama dengan 1/2 dibagi 5/1, karena ini pembagian yang belakang dibalik. Jadi 1/2 dikali 1/5 sama dengan 1 kali 1 per 2 kali 5, yaitu 1/10. Jadi panjang masing-masing kain yang diterima setiap siswa adalah 1/10 meter. Begitu teman-teman. Strategi act it out atau beraksi. Contoh, Tono memiliki 1 bagian penuh semangka. Tono memberikan setengah bagian semangka kepada Doni. Kemudian Tono mendapatkan 1/4 bagian semangka dari Ronald. Tono mendapatkan 1/4 bagian semangka dari Budi. Berapakah sisa bagian semangka yang dimiliki oleh Tono? Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, peserta didik dapat menggunakan manipulasi subjek agar hubungan antar komponen dapat dalam permasalahan menjadi jelas. Jadi 1 dikurang setengah ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 4 kurang 2 ditambah 1 ditambah 1 sama diper 4 sama dengan 4/4. Selanjutnya tebak dan periksa. Quiz and check. Contoh, pada kelas 5 terdiri dari 24 peserta didik. Peserta didik di kelas 5 memiliki hobi atau kegemaran yang berbeda-beda. 12 peserta didik gemar bernyanyi. 4 peserta didik gemar membaca dan 8 peserta didik gemar olahraga. Dari data tersebut, buatlah diagram lingkaran. Pembahasan dari data tersebut dapat diselesaikan dengan membuat diagram lingkaran sesuai dengan data yang telah disediakan. Namun perlu adanya pemeriksaan ulang dan harus diuji kebenarannya secara logis. Untuk diagram lingkarannya bisa dilihat dalam gambar tersebut. Strategi kerja mundur. Contohnya, pada hari Minggu ibu membuat kue. Beberapa bagian kue tersebut akan disimpan untuk dimakan besok paginya. Kue tersebut dibagikan kepada kedua tetangganya sebanyak 1/6 bagian dan 2/3 bagian. Berapa banyak kue yang akan disimpan oleh ibu? Pembahasan. Jumlahkan seluruh bagian yang akan dibagikan kepada tetangganya, yaitu 1/6 ditambah 2/3 sama dengan 5/6. Kemudian kurangkan jumlah kue yang utuh. 1 dikurangi 5/6 sama dengan 6/6 dikurangi 5/6 sama dengan 1/6. Jadi jumlah bagian kue ibu yang disimpan sebanyak 1/6 bagian.